Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua teman-teman podcast. Sudah lama banget kita nggak ketemu. Kali ini kita bawa entrepreneur perempuan. Kalau sebelumnya dominan laki-laki, kali ini dari perempuan. Nah ini beliau seorang dokter kecantikan. Mungkin semua udah pada kenal lah ya, terutama mereka-mereka yang di Pekanbaru. Dr. Dewi. Selamat datang Dr. Dewi di... Terima kasih untuk undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Karmila. Iya, makasih. Jadi Dr. Dewi, kami dari podcast Karmila terima kasih nih mau meluangkan waktu datang ke sini. Kita semangat nih. Dr. Dewi namanya di klinik kecantikan, dokternya cantik. Jadi yang dengerin podcast Karmila juga enak ini kan, apalagi entrepreneur muda. Dr. Dewi mungkin ini kan sudah sambil bawa produk, jadi memang podcast Karmila ini membantu juga mempromosikan apa sih kelebihan-kelebihan anak Riau sekarang. Kita melihat konsistensi Dr. Dewi untuk mengembangkan klinik kecantikan ini yang menjadi lebih unik. Mungkin sedikit cerita lah, kenapa yang dipilih kecantikan? Karena kan background Dr. Dewi kan dokter umum gitu, bisa spesialis atau yang lain gitu. Kenapa lebih ke kecantikan? Iya, memang kayaknya jiwa saya dari kecil ya, Ibu Karmila. Dari kecil saya memang mencintai dunia fashion. Jadi saya oleh ibu saya waktu itu sudah mulai diajak menari. Kemudian waktu kecil saya kan tinggalnya di komplek. Jadi di situ kan ada acara seputar RT gitu ya, kayak 17-an. Jadi itu ada menari, ada fashion. Nah, di situ saya mulai mencintai, ternyata memang saya senang gitu dengan yang cantik-cantik, dengan yang rapi, yang wangi gitu, yang pokoknya saya senang dengan itu. Akhirnya ketika saya TK, saya bercita-cita emang ingin menjadi dokter. Tetapi dokternya itu saya entah kenapa ya memang sukanya yang kecantikan gitu. Walaupun dulu belum terlalu ngehits ya untuk dunia kecantikan gitu. Memang langsung pasti spesialis anak atau kulit gitu. Tapi seiring berjalannya waktu ya saya terus dari SMP, SMA saya ikut menari, saya ikut dunia fashion, sampai bahkan kuliah pun sambil kuliah saya juga tetap gitu menggeluti. Nah dari situlah setelah saya jadi dokter pun selama jadi dokter lah waktu saya kuliah itu saya juga rajin perawatan. Nah, sebagai mahasiswa itu statusnya ya, tapi saya emang suka gitu merawat wajah dan lain-lainnya, sehingga setelah itu saya jadi kayak tertarik gimana sih supaya saya bisa jadi seperti dokter itu. Dia bisa ngerti gimana bikin krim, gimana bikin kulit wanita itu mulus atau jerawatnya jadi hilang. Nah dari situ saya tertarik sekali gitu untuk belajar mendalami. Akhirnya setelah saya selesai menamatkan dokter, saya kerja di sebuah perusahaan estetik yang cukup ternama di Indonesia. Nah disitulah saya banyak pengalaman untuk belajar tentang ilmu estetika gitu. Tetap harus belajar dulu ya? Betul, nggak bisa dari dokter umum langsung ini nggak. Memang saya belajar cukup lama, 5 tahun. Iya, betul. Nah di situ akhirnya saya mandiri sekarang. Artinya pengalaman yang diambil untuk kemudian kita bisa lebih mandiri. Makanya berani memutuskan ya udah ini artinya sesuai pangsa pasar kita ambil klinik kecantikan. Iya. Dan passionnya memang di situ gitu. Jadi makanya apapun kejadian mau di situ ada hara-hurunya atau ya biasalah pasang surut ya di bidang kecantikan, tetap terus go ahead ya. Iya. Pastinya kita terus harus update, jangan ketinggalan dengan ilmu-ilmu kedokteran yang baru. Nah disitulah kita memang sampai hari ini pun masih belajar gitu, walaupun udah 12 tahun di dunia estetika, ya kita tetap upgrade terus skill kita. Iya. Tapi kalau kecantikan ini kan perempuan perawatan segala macam, apa sih update teknologinya gitu? Kalau update itu pasti ada. Dari misalnya nih dari kita dalam membuat suatu produk ini, krim contohnya krim misalnya ya. Tentu setiap kan ada penemuan baru dari sebuah penelitian. Contoh misalnya hyaluronan acid. Oh ternyata hyaluronan acid itu bisa membantu mengurangi kerutan. Penelitian terbaru bila dikombinasi dengan kandungan ini akan menghasilkan kulit akan jadi lebih baik. Nah itu kan juga sebuah update ilmu yang harus kita ketahui. Mungkin zaman dulu hanya single dose aja udah cukup gitu.
Nah, perkembangan itu harus kita ikuti sehingga kita juga bisa meramu sebuah skincare menjadi lebih baik gitu. Oke. Berarti selama kita mengikuti update, kita nggak akan pernah menemukan kesalahan atau kekurangan produk yang maksudnya minim penjualan atau tetap ada kendala kayak gitu, Dokter Dewi? Kendala ya pasti ada ya, karena respon yang kita terima juga kan pasti berbeda. Setiap individu memiliki jenis kulit yang berbeda, sehingga cara penanganannya juga pasti tentunya berbeda gitu. Dari ilmu-ilmu yang kita update itulah kita dapat menemukan, oh untuk kasus yang ini kita bisa gunakan resep yang ini gitu. Kalau klinik kecantikan ini kan Dokter Dewi seolah-olah berdiri sendiri. Iya. Beda kita kalau misalnya bikin perusahaan startup, ada teman yang diajak diskusi. Kalau ini kan Dokter Dewinya harus ikut seminar, terus memperbanyak teman. Itu gimana tuh kalau bergerak sendiri seperti itu? Cara biar terus berkembang bisnis di bidang kecantikannya ini? Iya. Selain saya juga mendirikan klinik ini sendiri ya, tentunya saya juga membangun jaringan. Ya, yang pertama saya ikut organisasi khusus di dokter-dokter yang sesama profesi ya. Di situ kita juga banyak akan sharing, kita juga akan banyak seminar dan workshop yang kita adakan, bahkan kita ikuti baik di dalam kota ataupun di luar negeri gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya kita membangun jaringan dengan menggunakan sarana yang sekarang sangat canggih ya, media sosial gitu. Nah, di situ kita juga kan apalagi waktu zaman pandemi ya banyak sekali diadakan training-training online, Zoom dan lain-lain. Di situ juga sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk kita ajang update ilmu di situ. Kemudian efektif ya online? Efektif. Oh, tetap bahkan efektif, justru waktu yang pandemi itu banyak trainer-trainer dari luar negeri yang mengadakan Zoom, sehingga kita nggak perlu. Kalau dulu kan kita harus ke Paris dulu, harus kemana? Berapa besar biayanya iya, itu ya? Kalau waktu pandemi sangat menguntungkan. Kita bisa bertemu langsung dengan trainer yang kita percaya itu, kita bisa belajar dengan ilmu yang dia sharing gitu. Jadi menurut saya sangat mudah sih sekarang untuk mengembangkan dengan walaupun kita sendiri, tapi kita membangun jaringan lebih luas lagi dengan teknologi yang sangat berkembang sekarang gitu. Kemudian kita membentuk tim lah, tim di tempat kita itu untuk kita bisa nge-branding produk kita. Oke. Berarti artinya memang kita berdiri sendiri, tapi tim itu kita bikin secara internal ya. Betul. Bergabung juga dengan teman-teman dari berbagai kota, bahkan juga berbagai negara. Betul. Dokter Dewi, kalau misalnya cerita klinik kecantikan, ini otomatis jasa. Ya. Pernah nggak orang nggak berbicara kecantikan datang ke sini, tapi memang sebenarnya motivasinya dia ingin cantik gitu. Ada nggak hal-hal unik yang ketemu seperti itu? Banyak ya. Banyak sekali ya. Jadi saya sebagai konsultan kecantikan, saya juga sebagai mungkin konseling rumah tangga ya. Karena yang datang perempuan, ibu-ibu pengen cantik perempuan. Ya kita juga sebagai ibu ya pasti ya, Ibu Karmila pasti punya kendala dalam berumah tangga. Tentunya kita juga mengerti gitu ketika ada seorang ibu yang datang kepada kita ingin merawat tubuhnya secara menyeluruh ya dengan tujuan tertentu ya, misalnya ya untuk keutuhan rumah tangga mungkin. Nah, itu bukan satu atau dua yang saya terima. Hampir setiap hari ada. Jadi jangan-jangan lebih banyak cerita rumah tangganya daripada klinik ini ya. Bahkan saya harus nyediain tisu dulu nih untuk melanjutkan treatment apa kita setelah ini ya gitu. Jadi itu memang ya udah biasa lah ya untuk itu. Jadi kita juga memahami karena kita juga ya intinya kita bisa memposisikan diri kita kepada ibu itu dikala dia bercerita gitu. Ya paling saya bisa mengarahkan. Ya kenapa ibu datang ke sini, tujuannya apa ya, kita merawat dulu nih supaya ibunya bisa lebih confident kan gitu. Berarti artinya mungkin plusnya mereka lebih dekat sama Dokter Dewi. Betul. Jadi ke depan pun kalau orang udah nyaman pasti di situ terus menerus kan ya. Jadi langganannya lebih emosionalnya dapat gitu. Chemistry-nya dapat. Iya, bagus sih ininya. Dokter Dewi, kalau kita cerita kesibukan di klinik,
Tentu kalau dengan kehidupan pribadinya gimana nih? Karena kan kalau sesama perempuan harus arrange waktu nih antara ya kita anggap karir lah ya, klinik seperti ini, bisnis kita ada, tapi kita tidak lupa kodrat, kita juga punya ada prioritas juga supaya balance antara kehidupan rumah tangga ya, kewajiban kita sebagai seorang ibu, seorang istri dengan ini. Pasti kan ada apa ya, kalau kita bilang ada korelasi lah. Kalau nyaman di rumah pasti juga karir kita jadi lebih baik. Kalau selama ini gimana mengarrange-nya Dokter Dewi di hal itu? Ya pasti dalam mengarrange-nya saya juga sering menemukan kendala, tapi saya merasa bersyukur memang salah satu karir saya ini naik dengan seperti anak tangga gitu ya, makin lama makin ke atas, itu memang berkat support keluarga salah satunya. Mereka yang sangat support. Nah tentu kita melakukan diskusi dulu nih sebelum usaha ini kita terbitkan gitu. Nah kita minta membuat izin dulu. Iya, kita membuat sebuah kesepakatan dalam rumah tangga, kita akan melakukan ini, bagaimana konsekuensinya, tentu akan ada plus minusnya. Nah ya saya sih sebagai ibu tidak akan meninggalkan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga, tetapi mungkin saya tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga itu seutuhnya. Nah sehingga saya butuh bantuan tenaga lain kan gitu. Nah mungkin itu yang saya diskusikan, akhirnya ya suami dan anak-anak bisa menerima kondisi itu gitu. Jadi dengan kesibukan saya sekarang ya mereka juga bisa menerima. Tentunya saya ya sifatnya mungkin controlling, pokoknya semua yang mereka butuhkan kita bisa penuhi gitu. Apa sih bahasa yang bisa meyakinkan keluarga bahwa yang kita lakukan ini ada manfaat untuk keluarga, untuk suami, untuk anak-anak, juga untuk masa depan keluarga lah gitu. Ya. Secara garis besar kita bekerja tentunya kita memiliki hasil ya Ibu Karmila ya, memiliki hasil, ada penghasilan tambahan. Nah di situ korelasi yang meyakinkan mereka. Ketika mungkin ada kekurangan di dalam, dan mungkin dari ayah nggak bisa memenuhi ya, kita sebagai ibu bisa memenuhi kebutuhan itu. Jadi sebenarnya saling melengkapi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, baik untuk hari ini dan masa yang akan datang. Gitu. Jadi itu yang meyakinkan mereka dan menguatkan mereka. Oh ya, ibu harus bekerja gitu. Jadi kalau dari sisi perempuan, sekarang anak udah berapa nih Dokter? 3. Udah 3, perempuan berapa? Perempuan 1, umur 1,5 tahun. Yang paling gede umur 13 tahun. Oh, udah cukup besar-besar juga ya anak-anak ya. Artinya kalau diajak diskusi, komunikasi, cepatlah, lebih cepat nyambung gitu karena udah paham. Mungkin saya juga ingin sharing lah sedikit. Saya bekerja itu dari anak saya kecil, dari umur 1 tahun lah ya. Nah, tapi mereka nggak yang ibunya mau kerja terus mau ikut nangis gitu, enggak gitu. Nah saya sering melihat mungkin beberapa teman atau apa yang mungkin agak terkendala keluar rumah karena anaknya mungkin mau ikut apa, jadi mungkin itu perlu juga kita tanamkan kepada anak. Kenapa kita harus pergi, kenapa kita harus bekerja gitu ya. Mungkin bahasa-bahasa komunikasinya itu yang penting kepada anak-anak sehingga dia tahu ibunya keluar itu mau pergi bekerja dulu atau mau pergi rapat atau apa gitu. Jadi sehingga mereka pun walaupun masih kecil ini ya bisa mengerti dan memahami gitu. Termasuk yang umur 1 tahun itu. Iya, udah paham. Apalagi lihat abang-abangnya juga udah ngerti, jadi dia juga lebih santai kali ya. Jadi nggak ngekor gitu, nggak ngikut. Tapi ketika kita di rumah ya kita punya kualitas waktu yang cukup kuat gitu. Iya, jadi nggak ada lagi cerita handphone full untuk bercengkerama lah kalau kita bilang, lebih ke keluarga ya, diskusi atau main-main gitu ya. Iya, benar. Jadi Dok, berarti artinya antara keluarga terus juga klinik ataupun bisnis yang kita kembangkan ini sangat betul-betul support dari keluarga. Nah, kalau kita sebagai perempuan, apa kira-kira yang Dokter Dewi ingin sampaikan? Kan ini banyak nih yang ke depan sudah mulai aware melihat entrepreneur. Artinya gender itu bukan hal yang membatasi kita untuk berkembang. Bagaimana kita meyakinkan
calon suami kita ke depan atau mungkin keluarga kita yang mensupport kita. Apa kira-kira yang dokter bisa sampaikan sebagai makin banyak terutama perempuan ya, untuk bisa lebih yakin gitu berkarya, bisa juga meyakinkan lingkungannya bahwa dia itu bisa gitu. Kira-kira apa nih yang ingin disampaikan? Iya benar, sebagai wanita ya kita khususnya ini, karena memang kalau pria pasti merasa punya kewajiban untuk melakukan sebuah pekerjaan. Kalau sebagai wanita tentunya kita bangkitkan dulu atau bangun dulu confident diri kita, agar kita memiliki keyakinan bahwa kita sebenarnya bisa melakukan sesuatu di luar pekerjaan wajib kita gitu. Nah ketika kita merasa apa ya yang mesti kita lakukan, ya kita pikirkan apa, kalau nggak ada ya kita mungkin upgrade dulu nih ilmu. Mungkin wanita ya bisa kursus menjahit, bisa memasak gitu ya. Jadi kan banyak sekali sekarang pekerjaan yang berkembang nih, misalnya kayak buka cooking gitu ya, bikin makanan-makanan, bikin baju atau kain atau apalah gitu. Nah itu kan semua pekerjaan wanita yang sebenarnya pun tidak meninggalkan rumah pun bisa kita lakukan gitu. Jadi sebenarnya tingkat kepercayaan diri kita bahwa kita mampu melakukan itu dulu yang kita bangun, lalu kita lakukan komunikasi kepada keluarga bahwa kita mau melakukan ini, tujuannya adalah ini, lebih kepada kepentingan keluarga juga sih pada akhirnya gitu ya, bukan kepentingan pribadi. Sehingga komunikasi itu jalan dua arah, ya kita akan lebih kalau ada dukungan keluarga itu kita lebih yakin dan lebih semangat gitu ngerjainnya. Jadi nggak terseok-seok dan ragu ya. Nggak kayak tertekan gitu. Aduh mau pulang nih gitu. Jadi kalau kita pergi dengan dukungan keluarga tuh ya seneng gitu. Dan saya ngerasa kalau ada dukungan itu, inspirasi saya tuh muncul seketika. Oh kita lakukan ini nih. Kalau kita jual ini kayaknya lebih bagus nih. Hasilnya pasti keren nih gitu. Kalau kita bikin, jadi inspirasi itu kadang-kadang muncul dari keluarga juga. Iya. Karena posisinya tenang, nyaman. Benar, gitu tidak ya. ada tekanan gitu ya, terus kita juga pede mengerjakannya gitu sih. Jadi saya memang sangat apa-apa sih kita selalu diskusi, itu salah satu keluarga itu adalah teman diskusi dalam bisnis kita ini gitu, dalam kita mengembangkan bisnis ini sehingga ya bisa jalan semuanya, keluarga oke, bisnis oke gitu. Berarti kalau gitu nyari pasangan yang bisa diajak diskusi dong ya. Betul. Satu lagi nih dok, karena dokter kan bergerak di bidang kecantikan. Kita Asia ini kan kulitnya nggak semuanya putih. Betul. Lebih banyak sawo matang. Kira-kira supaya jangan ada istilah anak sekarang kan insecure dengan warna kulit dan lain-lain. Apa kira-kira yang ingin dokter Dewi sampaikan, bahwa kecantikan yang hakiki yang benar itu seperti apa sih? Jangan sampai yang diterahkan ataupun yang dikodratkan kita seperti ini itu membuat kita lebih kurang pede atau hal lain, sehingga akhirnya kemampuan kita tertutupi gitu. Ya. Saya selalu bilang dengan pasien saya ataupun saya berbicara ya, cantik itu tidak harus putih gitu, yang penting itu bersih dan sehat. Nah ketika kulit kita memang coklat, sudah diberikan Allah ya karunianya kulit itu, yang penting kita jaga dulu sehat. Makanya memang moto di klinik tuh healthy and beauty, jadi bukan hanya cantik tapi juga sehat. Jadi datang ke klinik ingin sehat dulu nih yang pertama, dengan ada sehat pasti akan cantiknya akan nyusul gitu. Jadi nggak harus putih dulu sih tujuannya, jadi nggak usah insecure dengan karunia Allah tadi, ya kita rawat aja. Yang penting bersih dan sehat. Benar. Aduh, makasih banyak nih dokter. Cukup singkat tapi padat banget yang disampaikan dokter itu, menyampaikannya juga dengan penuh pengalaman sebelum-sebelumnya ya. Semuanya udah dialami sebagai wanita. Jadi kita bangga, artinya mau memberikan sharing informasi, pengalaman ini memberi motivasi lah, terutama kita yang perempuan. Jadi teman-teman podcast Karmila, kita bisa lihat semangat dan konsistensi dari Dr. Dewi sangat didukung oleh keluarganya. Kenyamanan kita di dalam lingkungan keluarga membuat kita lebih produktif untuk kegiatan kita di masa depan. Cantik tidak perlu putih, ya itu yang dikatakan. Cantik itu harus terawat, sehat dan bersih. Nah artinya bukan hanya cantik yang ada di
terlihat di lahiriah kita juga harus cantik di pikiran kita. Karena apapun pasti Allah memberikan kelebihan kepada kita untuk potensi-potensi yang lebih baik supaya kita bisa beradaptasi dan semakin lebih baik lagi menjadi individu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.